Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan memberikan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Dalam kondisi pandemi seperti ini, tentu kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah Tuhan kita, Allah lah yang menciptakan kita, bumi, langit, dan segala isinya, termasuk yang menciptakan virus corona. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta tolong supaya segera dihilangkan corona dari bumi yang tercinta ini. Nah, bagaimana supaya kita ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Allah, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah tingkatkan, lalu minta tolong. Itulah yang tercermin dalam surat Al-Fatihah ayat 5 yang sering kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Bagaimana caranya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada dalam surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar sebagaimana kita tahu pembagiannya ada 3. As-sabru fil ibadah. Di dalam ibadah kita juga harus sabar. Melangkahkan kaki ke masjid, kalau tidak sabar untuk melangkahkan kaki, hoream, malas. Yang kedua, as-sabru anil ma'asiyah. Sabar ketika kita meninggalkan maksiat, juga harus sabar. Yang kedua tadi, yang ketiga, as-sabru indal musibah, dan sabar ketika kita mengalami musibah, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih di dalam Ibnu Katsir, menurut Sufyan Ats-Tsauri, masih mengenai sabar, dalam versi lain, salasun minas sabri. Sabar ada 3 jenis pembagiannya. Yang pertama, an la tuhaddisa biwaja'ika. Orang yang sabar adalah 1, dia tidak menceritakan deritanya kepada orang lain. Itu sabar. Jadi kalau kita masih curhat kepada orang lain tentang derita kita, maka kita bukan orang sabar. Lalu harus kepada siapa kita mengadu? Kepada siapa kita ceritakan derita kita? Kita ceritakan derita kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa, apalagi di sepertiga malam, di saat Allah datang ke rumah-rumah kita pada saat itu, ceritakan semua derita kita. Dan insya Allah kalau kita ceritakan pada saat tahajud derita kita, kata Imam Syafi'i, terkenal juga pendapat Imam Syafi'i ini, doa di saat tahajud adalah seperti anak panah yang melesat, ketika dilepaskan langsung tepat sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, an la tuhaddisa bimusibatika. Tidak banyak mengeluh
tidak menceritakan keluh kesah kita kepada sesama manusia. Loba atuda. Lalu kepada siapa kita mengeluh? Lagi-lagi kita mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, wala tuzakkiya nafsaka, dan kita tidak merasa sok suci, tidak merasa diri yang paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memberitakan amal soleh kita. Nah, sekarang lagi musim nih, kita rajin ke pengajian, misalkan selfie dulu lagi ngaji di Masjid Anu. Kalau kita ceritakan itu, berarti kita tidak sabar. Sabarlah di dalam beribadah, sabarlah di dalam beramal soleh, sehingga orang lain tidak tahu amal soleh kita, orang lain tidak tahu tahajud kita, orang lain tidak tahu bacaan Quran kita. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita selfie-selfian ketika kita beribadah. Tidak usah kita foto dibagikan grup, fotonya di grup di media sosial. Ibadah kita tidak usah. Mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak akan memberikan pahala. Yang memberikan pahala hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.